Balai Suantian akan memberikan 2 juta Sovereign Spiritual Liquid ke wilayah Daluo apabila Dominator menyerahkan Mu Chen padanya. Dengan tegas Dominator menolak, sehingga pertempuran antara penguasa bumi rendah pun terjadi. Tidak terduga pertempuran itu memaksa Dominator menunjukkan sosok aslinya. Mu Chen dan Nine Nether terkejut, ternyata Dominator adalah Mandela yang kerap menjumpai mereka. Tentara Surgawi Daluo. Rupanya, Mandela serius dengan pelatihan yang dia sebutkan. Jadi, keesokan harinya, ketika Mu Chen sedang memeriksa tim cadangan pasukan 9 Nether, dia melihat seorang gadis kecil mengenakan gaun hitam datang dengan berjalan di langit. Setibanya di sana, dia mendarat di atas patung singa batu. Dengan tangan mungil disilangkan di depan dadanya, mata emasnya menatapnya datar. Salam Master Dominator. Kemunculan Mandela yang tiba-tiba telah membuat otoritas tinggi Istana 9 Nether buru-buru membungkuk. Bahkan Nine Nether sendiri membungkuk untuk menyambut Mandela. Mandela dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia mengarahkan mata emasnya ke arah Mu Chen dan berkata, "Ikutlah denganku." Mu Chen memasang wajah panjang. Dia tidak pernah menyangka bahwa cara hidup Mandela begitu cepat dan ketat. Dia sebenarnya akan melakukan hal yang baru saja dia diskusikan kemarin, sekarang juga. Namun, karena Mandela sendiri sudah datang ke sini, dia secara alami harus menghormatinya. Jadi, dia menceritakan keseluruhan cerita Nine Nether. Ketika 9 Nether mendengar bahwa Mandela benar-benar akan melatih Mu Chen secara langsung, dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Karena dia sudah tinggal di wilayah Daluo untuk beberapa waktu, dia secara alami tahu bahwa Master Dominator biasanya tidak bisa didekati. Misalnya, Mandela tidak memberikan perhatian ekstra kepada bawahannya. Jadi, tak perlu dikatakan kalau hal-hal seperti membuang-buang waktu untuk melatih seseorang secara langsung, ya, luar biasa. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan Dominator dari Daluo kepada Mu Chen hampir tidak bisa dipercaya. Mata indah Nine Nether beralih ke Mu Chen. Melihat wajah pahitnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Jangan anggap remeh keuntungan yang tidak pantas ini. Karena Dominator bermaksud untuk melatih Anda tidak boleh menolak niat baiknya." Petik 2. Untuk menerima ajaran dari penguasa berdaulat dengan kelas penguasa bumi adalah kekayaan besar, yang hanya bisa diharapkan oleh banyak orang. Jadi, itu benar-benar tidak dapat ditolerir bahwa Mu Chen masih menunjukkan pandangan pahit tentang kesempatan ini. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa ajaran Mandela sangat berharga, hanya saja dia tidak bisa langsung menyesuaikan diri dengan status sosialnya yang tinggi. Mandela tidak mengatakan apapun. Setelah menatap Mu Chen dengan mata emasnya, dia berbalik dan melangkah ke udara untuk pergi. Melihat ini, Mu Chen menyapa semua orang dan buru-buru mengikutinya, meninggalkan mereka hanya dengan tatapan cemburu untuk menemani mereka. Swoosh! Di dataran tinggi Daluo Tian, dengan langkah ringan dari kaki mungilnya, dia berteleportasi hingga jarak 1000 kaki. Di belakangnya, Mu Chen telah berubah menjadi Streamer dan mengikuti dengan tergesa-gesa. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kecepatannya, dia masih tidak bisa melampaui sosok mungil di depannya. Tampaknya Mandela telah memperhatikan hal ini, karena dia telah memperlambat kecepatannya untuk memposisikan dirinya di sampingnya, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan berdampingan. Di langit itu, ada banyak orang kuat yang lewat dari waktu ke waktu. Ketika orang-orang ini melihat mereka berdua, mereka segera membungkuk dan pergi. Hanya setelah keduanya berada di kejauhan, orang-orang kuat ini menatap sosok Mu Chen dengan tatapan terkejut. Rupanya, mereka dikejutkan oleh fakta bahwa seorang komandan kecil seperti Mu Chen dapat melakukan perjalanan berdampingan dengan Dominator Daluo. Melihat Mandela, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Mata emas Mandela terpaku di depannya, dan dia tidak menjawab Mu Chen secara langsung, berkata, "Di antara generasi muda di wilayah utara, kekuatan Liu Yan sudah cukup untuk berada di antara 5 besar. Dari perkiraan saya, dia seharusnya berada di kelas 4 Sovereign sekarang." Petik 2. Dia menatap Mu Chen dan melanjutkan, "Jangan bandingkan penguasa kelas 4 Qin Bei dengan Liu Yan. Qin Bei baru saja meminjam kekuatan pil untuk menerobos. Jika dia bertarung dengan Liu Yan secara langsung, dia bahkan tidak bisa bertahan 10 ronde." Petik 2. Mu Chen membuat wajah yang sedikit lebih bermartabat. Dia telah melawan Qin Bei sebelumnya, jadi tentu saja dia tahu betapa tangguh dia.
Meskipun dia telah menggunakan semua triknya, Mu Chen nyaris mengalahkan Qin Bei dengan alasan dia sendiri terluka parah. Dan sekarang, Mandela memberitahunya bahwa Qin Bei tidak bisa bertahan 10 ronde melawan Liu Yan. Meskipun dia tahu bahwa Liu Yan bukanlah orang biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Tuan Muda Ola Kuil Suantian memang sesuai dengan namanya. Saat ini, jika Anda berduel dengan Liu Yan, peluang kemenangan sangat rendah. Mandela tidak tertutup dalam pemilihan kata-katanya. Mu Chen hanya tersenyum menanggapi. Meskipun dia tidak takut, itu tidak berarti dia idiot. Bagaimanapun, dia masih seorang penguasa kelas 2 sekarang. Alasan dia bisa mengalahkan Qin Bei adalah karena dia telah meminjam tubuh abadi matahari dan seni gajah 9 naga. Namun, meskipun kekuatannya luar biasa, itu tidak berarti dia bisa mengabaikan batasan kelas. Itu sudah tidak terbayangkan bahwa dia mampu mengalahkan Qin Bei dengan melampaui nilainya. Jika dia ingin mengalahkan Liu Yan, yang bahkan lebih kuat dari Qin Bei sekarang, itu akan membutuhkan lebih dari keajaiban. Semua peserta Dragon Phoenix Rift adalah orang-orang luar biasa dari generasi muda wilayah utara, dan karena itu, mereka lebih tua darimu. Jadi, kalau menghadapinya, itu merugikan, kata Mandela datar. Mu Chen mengangguk. Dalam jenis pertempuran ini, selama seseorang memenuhi persyaratan, tidak ada yang peduli dengan usianya yang sebenarnya. Semuanya hanya akan melihat hasilnya, terlepas dari betapa indahnya orang itu bertarung. Itulah mengapa, dalam 3 bulan ini, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda menjadi penguasa tingkat 3. Jika tidak peduli berapa banyak trik yang Anda miliki, Anda tidak akan pergi jauh di Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Sudut mulut Mu Chen bergerak-gerak. Dia baru saja menerobos ke kelas 2 Sovereign baru-baru ini, dan sekarang dia harus menerobos lagi, dalam waktu sesingkat 3 bulan. Kesulitan untuk mencapai ini luar biasa tinggi. Namun, ia juga tahu bahwa perkataan Mandela itu benar adanya. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki seseorang, tingkat kekuatan energi spiritual mereka adalah yang paling penting. Tanpa dukungan vital dari kekuatan spiritual, bahkan jika dia memiliki tubuh abadi matahari, dia hanya akan memiliki pertahanan yang kuat secara eksternal, bukan kekuatan ofensif yang kuat. Sepertinya cukup sulit, kata Mu Chen jujur, sambil menggaruk kepalanya. Dengan saya di sekitar, tidak akan ada yang sulit. Mandela menoleh, senyuman muncul dari wajah mungilnya yang sangat indah. Tapi, ketika Mu Chen melihat senyuman itu mengisinya dengan sensasi dingin dan membuatnya bergidik. Saat keduanya berbicara, kecepatan Mandela perlahan melambat. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya, dia melihat pegunungan hitam yang luas. Mandela membawanya langsung ke puncak raksasa hitam paling megah di seluruh pegunungan. Ketika kaki Mu Chen mendarat di puncak gunung itu, dia langsung merasakan sensasi panas melonjak ke tubuhnya, naik dari solnya. Perasaan ini seperti menginjak lahar yang mendidih. Namun, ketika sensasi panas mengalir ke tubuhnya, Mu Chen terkejut menemukan bahwa sensasi panas itu benar-benar berubah menjadi serangkaian energi spiritual yang menyebar ke tubuhnya. Akhirnya, itu kemudian disempurnakan menjadi energi spiritual yang kuat yang sekarang beredar di meridiannya. Tempat apa ini? Mu Chen bertanya, terkejut. Mandela tidak menjawab, dia langsung berjalan menuju titik paling tengah dari puncak gunung dan berhenti. Ketika Mu Chen menyusulnya, dia melihat lubang besar berlubang. Melihat bentuknya lebih dekat, itu sebenarnya adalah kawah gunung berapi. Mu Chen berdiri di tepi kawah gunung berapi. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan napas. Gunung berapi itu sangat dalam, tetapi samar-samar orang masih bisa melihat bahwa, di kedalamannya, ada lahar merah-merah. Itu mendidih dengan liar, melepaskan panas pada suhu yang sangat tinggi. Dalam kondisi seperti itu, ketika seseorang menghirup udara di sini, akan terasa seolah-olah organ mereka dinyalakan. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya. Lava di sini sama sekali tidak terlihat normal. Saat dia menghirup udara panas, dia merasa seolah-olah kekuatan spiritual di tubuhnya juga menjadi panas. Lava normal tidak dapat membuat energi spiritual bereaksi seperti itu. Gunung berapi ini sama sekali tidak terlihat sederhana. Tepat ketika mata Mu Chen berbinar karena tertarik, Mandela tiba-tiba meraih lengannya dan melompat ke kawah gunung berapi. Dengan sekejap, keduanya muncul di kedalaman gunung berapi. Lava merah-merah hanya 1000 kaki jauhnya sekarang. Tiba-tiba, ada gelombang panas menakutkan yang menyapu mereka, langsung membuat kulit Mu Chen menyengat karena rasa sakit.
Situasi ini membuatnya cepat menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Swoosh! Kemudian, Mu Chen tiba-tiba mendengar suara lain terdengar. Dia dengan cepat menoleh dan pupil matanya menyusut. Di dinding gunung sekitarnya, muncul banyak platform hitam. Di platform hitam itu, ada garis siluet berpakaian hitam. Pada saat ini, siluet berpakaian hitam itu berlutut dengan satu kaki, menghadap ke arah Mu Chen dan Mandela, dengan sikap hormat. Saat Mu Chen menatap siluet misterius itu, dia merasakan kejutan di hatinya. Ini karena dia merasa bahwa setiap siluet memiliki fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat, yang berarti bahwa semua orang ini benar-benar telah menembus ke level sovereign. Mereka adalah pasukan paling elit saya di wilayah Daluo, tentara surgawi Daluo, kata Mandela datar. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dari udara yang sepanas api. Jadi, ini adalah pasukan terkuat dan paling misterius di wilayah Daluo. Jumlah orang dalam pasukan ini mungkin tidak lebih dari pasukan 9 neter, tetapi Mu Chen tahu bahwa, jika kedua pasukan ini bertarung, pasukan 9 neter dapat dimusnahkan hanya dengan sapuan semangat juang tentara surgawi Daluo. Ini karena setiap anggota Daluo Celestial Army sudah memiliki kekuatan level sovereign. Jika menghadapi pasukan yang seluruhnya terdiri dari Master Sovereign, bahkan orang-orang kuat di level Condor King dan Spiritual Pupil King tidak akan berani meremehkan mereka. Swoosh! Di banyak platform hitam, ada 4 garis siluet yang naik ke udara untuk muncul di depan Mandela. Mereka kemudian membungkuk dengan hormat dan berkata, "Salam Dominator." Keempat orang ini mengenakan pakaian hitam yang sama. Ekspresi mereka penuh hormat, tetapi fluktuasi energi spiritual yang dilepaskan dari tubuh mereka membuat jantung Mu Chen terkejut lagi. Kekuatan keempat orang ini bahkan mungkin telah mencapai tingkat penguasa kelas 5. Wilayah Daluo benar-benar sesuai dengan namanya sebagai kekuatan tertinggi di wilayah utara. Ada 5 komandan di Daluo Celestial Army, dan ini 4 dari mereka. Yang tersisa saat ini dalam pengasingan, kata Mandela pada Mu Chen sambil tersenyum. Dan dalam 3 bulan ke depan, ini akan menjadi tempat kultivasi Anda. Senyum di wajah kecil Mandela melebar. Ke arah yang ditunjukkan oleh jari-jarinya yang mungil adalah lahar khusus, warnanya sangat merah sehingga Mu Chen takut. Sumsum rohani yang berkobar, magma merah berguling-guling di gunung berapi, dan suhu yang sangat tinggi dilepaskan dalam semburan mendidih, merobek celah spasial di dalam gunung berapi. Mu Chen menatap lautan magma yang tak berujung sejenak saat dia menelan ketakutan. Tidak mungkin magma biasa mencapai tingkat teror ini. Kolam api Daluo terhubung ke pulsa api energi spiritual jauh di bawah bumi, sehingga magma mengandung energi spiritual yang kuat, dan suhu tinggi itu juga disebabkan oleh pembakaran energi spiritual. Setelah mendengar kata-kata Mandela, Mu Chen menyadari kesadarannya, mengejutkannya. Magma terbakar dengan energi spiritual yang sangat besar, jadi tidak mengherankan jika memiliki suhu yang sangat terik. Anda tidak ingin saya berlatih kultivasi saya di magma, bukan? Mu Chen sepertinya memahami sesuatu saat mulutnya bergerak-gerak. Mandela mengerutkan bibirnya saat dia mengangguk sedikit, menyebabkan hati Mu Chen membeku ketakutan. Bahkan jika dia memiliki kemampuan penguasa kelas 2, masih akan menyiksa untuk bergegas ke lautan magma. Magma di sini diresapi dengan energi spiritual dan memiliki efek memperkuat meridian. Jika Anda dapat menyempurnakan kultivasi Anda di magma, efisiensi penyerapan kekuatan itu akan beberapa kali lebih cepat daripada di dunia luar. Petik 2. Mandela menunjuk ke platform batu di sekitar tempat pasukan surgawi Daluo berada dan berkata, "Lihat mereka. Mereka menderita panas membara setiap hari untuk berkultivasi, sehingga mereka bisa menjadi pasukan terkuat di wilayah Daluo." Petik 2. Mu Chen mengamati mereka dan melihat bahwa meskipun orang-orang yang mengenakan jubah hitam memerah karena suhu tinggi dan banyak berkeringat, tidak ada yang memilih untuk mundur. Mereka duduk bersila diam, sekokoh batu. Mu Chen tidak melihat kilatan sedikit pun menyerah di mata mereka. Untuk menjadi anggota pasukan paling misterius di wilayah Daluo, jelas bahwa tidak mungkin dipilih tanpa keterampilan dan ketabahan yang unggul. Mu Chen mengangguk sambil terengah-engah. Pasukan yang begitu kuat, jika digunakan dalam perang dengan ratusan wilayah pertempuran, pasti tidak akan terkalahkan, tetapi yang jelas, 100 wilayah pertempuran tidak cukup layak untuk menjamin pengiriman pasukan surgawi Daluo, yang merupakan es wilayah Daluo. Salah satu dari 4 pemimpin Daluo Celestial Army berdiri tiba-tiba berbicara, dan Mu Chen melirik dengan heran, karena itu adalah seorang wanita yang berbicara. Biasanya,
pasukan surgawi Daluo kami akan berlatih di platform batu di sini. Hanya beberapa yang terbaik di ketentaraan yang bisa memasuki Daluo Blazing Pool dan berburu spiritual Blazing Serpent. Petik 2. Wanita itu berpakaian hitam, dan sosoknya langsing namun montok. Dia memiliki fitur yang halus, tetapi ekspresinya sangat dingin. Rasa dingin ini sangat berbeda dari Tang Bing. Tang Bing tampak dingin tetapi sebenarnya bersemangat. Wanita berbaju hitam di depannya itu dingin luar dalam. Mandela tersenyum dan memperkenalkannya. Dia adalah komandan ketiga dari Daluo Celestial Army, Bing Xin. Mu Chen mengatupkan kedua tangannya untuk menghormati komandan yang dingin itu. Kekuatannya bahkan di Daluo Tian akan cukup untuk menjadi Lord, tapi dia bersedia untuk tetap sebagai komandan di Daluo Celestial Army. Mu Chen dengan tajam mendengar istilah asing dalam kata-kata komandan Bing Xin dan segera bertanya, ular yang menyala spiritual. Apa itu? Mendengar pertanyaannya, Bing Xin melirik Mu Chen dengan heran. Dia kemudian melihat ke arah Mandela, dan saat yang terakhir mengangguk sedikit, dia berkata, ular api spiritual adalah produk sampingan khusus dari Daluo Blazing Pool, tapi itu bukan makhluk nyata dan tidak memiliki kecerdasan. Ini adalah produk perpaduan energi spiritual dan magma hingga tingkat yang ekstrim. Petik 2. Sebuah tangan pucat terulur dari lengan baju Bing Xin dan dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya energi spiritual meledak, menerjang menuju lautan magma. Ledakan. Magma terciprat dengan gelombang besar, dan di bawah magma, seekor ular piton besar dengan panjang sekitar 100 kaki dan terbuat dari magma melonjak keluar. Itu sangat ganas. Magma menetes dari tubuhnya, dan pupil merahnya penuh dengan kehancuran dan amarah. Dengan ayunan ekornya yang keras, pilar magma melonjak ke langit, menyerbu ke arah Mu Chen dan yang lainnya secepat kilat. Dengan lambaian tangannya, pita energi spiritual menyapu dari telapak tangan Bing Xin dan menghancurkan pilar magma. Ia kemudian turun dan mengikat magma piton dengan aman, menyeretnya keluar dari lautan magma. Setelah magma piton diseret agak jauh dari Mu Chen, itu meledak di genggaman Bing Xin. Saat magma meledak dalam semburan, lampu merah tua menyapu, tergantung di depan Bing Xin. Itu seperti magma yang mengalir dalam cahaya merah dari cahaya, tetapi Mu Chen dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang panas dan murni yang terkandung di dalamnya. Ini adalah sumsum roh yang berkobar. Bing Xin menangkap bola lampu merah dan berkata dengan tenang, ini sangat bermanfaat untuk kultivasi, tapi sedikit menyakitkan untuk diserap. Aku akan meminjamkanmu satu untuk dicoba. Dengan jentikan jari-jarinya, spiritual Blazing Marrow menembak ke arah Mu Chen, tapi dia menangkapnya dengan tergesa-gesa. Dengan sedikit ragu, dia menghisapnya ke dalam mulutnya. Begitu spiritual Blazing Marrow memasuki mulutnya, segera mengalir turun seperti magma. Wajah Mu Chen memerah hampir seketika, seolah-olah dia bisa mencium magma terbakar yang mengalir melalui meridiannya. Energi spiritual Mu Chen mengalir dengan tergesa-gesa, menyelimuti energi spiritual magma yang murni dan membakar. Menyalurkan seni pagoda besar, dia secara bertahap menyempurnakan energi spiritual magma. Kultivasi ini berlangsung selama 10 menit sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan gas putih. Ketika gas putih bertemu dengan udara, itu terbakar. Sungguh luar biasa spiritual Blazing Marrow. Mata Mu Chen berbinar karena terkejut. Setelah dia memperbaiki spiritual Blazing Marrow, dia dapat dengan jelas merasakan peningkatan energi spiritual, dan yang terpenting, meridian tubuh menjadi lebih tangguh setelah sumsum terserap. Jika dia bisa memasangkannya dengan cairan spiritual sovereign dan mengolahnya bersama, itu akan mencapai hasil yang luar biasa. Tentu saja itu luar biasa. Ular api spiritual ini sangat sulit ditangkap. Yang sebelumnya hanya berusia 100 tahun, tetapi kekuatannya sebanding dengan penguasa kelas 3. Di tentara kita, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk memasuki Daluo Blazing Pool untuk menangkapnya, kata Bing Xin acuh tak acuh. Mu Chen kaget mendengar ini. Bing Xin telah membunuh ular pembakaran spiritual dengan mudah, jadi dia tidak mengharapkan kekuatannya untuk menyamai penguasa kelas 3. Kamu berhutang padaku ular api spiritual. Bing Xin tiba-tiba menatap Mu Chen, saat dia berkata dengan serius, sudah kubilang aku hanya meminjamkan satu untuk dicoba. Mu Chen tertegun, sebelum mengangguk dengan putus asa. Dia tidak menyangka komandan yang dingin itu langsung begitu brutal. Karena Dominator mengizinkanmu datang ke sini untuk berlatih kultivasi, kamu harus diizinkan masuk ke Daluo Blazing Pool untuk berburu dan membunuh spiritual Blazing Serpent juga. Tapi di tentara kita,
hanya mereka yang merupakan penguasa kelas 3 ke atas yang memenuhi syarat untuk masuk ke Daluo Blazing Pool, katanya. Orang-orang lainnya hanya bisa berlatih. Dengan kemampuanmu sebagai penguasa kelas 2, aku khawatir kamu masih jauh dari siap. Petik 2. Saat dia menatap Mu Chen, dia menunjuk ke platform batu di sekitarnya, dan tanpa banyak kesopanan berkata, jadi jika Anda berniat untuk tinggal di sini untuk berkultivasi, saya sarankan Anda tetap di platform untuk berlatih. Berburu ular api spiritual bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan sekarang. Petik 2. Di platform sekitarnya, banyak anggota pasukan surgawi Daluo melirik. Tatapan mereka membuat mereka gembira, karena mereka sangat akrab dengan kepribadian Bing Xin. Sepertinya anak ini, yang dibawa oleh Dominator, akan disekolahkan dengan benar. Mandela tersenyum dan menambahkan, meskipun saya adalah Dominator wilayah Daluo, saya telah menyerahkan yurisdiksi Daluo Blazing Pool kepada mereka, jadi jika mereka tidak setuju, saya tidak dapat ikut campur. Jelas, dia ingin Mu Chen mendapatkan kualifikasi untuk berlatih di sini dengan keahliannya sendiri. Mu Chen jengkel dengan bagaimana Bing Xin meremehkannya. Dia tersenyum tak berdaya dan langsung menatap laut magma di bawah. Matanya sedikit menyipit, suara mendesing. Sosoknya tiba-tiba menyala saat dia menyerang, dan dengan pukulan telapak tangannya, pelangi energi spiritual yang cemerlang membombardir gelombang magma. Dengan raungan, ular api spiritual yang tidak kalah rendahnya dengan yang sebelumnya tiba-tiba meledak dan melonjak langsung ke arah Mu Chen saat dia berada di udara. Di sekitar platform batu, banyak yang menatap dengan heran, tampaknya terkejut bagaimana Mu Chen berani memprovokasi ular api spiritual yang ganas ini. Dia tidak tahu seberapa parah situasinya. Bing Xin sedikit mengernyit, karena dia mengira tindakan Mu Chen adalah salah satu keberanian belaka untuk membuktikan suatu hal. Mandela melipat tangan di depan dada, tersenyum dengan tenang saat dia menyaksikan adegan itu terungkap. Ledakan. Di bawah banyak tatapan, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen. Saat bayangan besar cahaya keemasan terbentuk di belakang Mu Chen, telapak tangan emas besar mendaratkan pukulan brutal. Topan energi spiritual yang menakutkan menyapu. Ledakan. Saat telapak tangan emas besar mendarat, ia mencengkeram ular api spiritual dan dengan genggaman yang kuat, ular itu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga, melonjak keluar dalam semburan magma. Wajah para prajurit dari Daluo Celestial Army berubah terkejut saat mereka menatap Mu Chen dengan kaget. Siapa yang menyangka bahwa seorang anak laki-laki peringkat sebagai penguasa kelas 2 akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Telapak besar cahaya keemasan terangkat saat cahaya merah kemerahan naik. Mu Chen berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body, dan dengan lambaian tangannya, spiritual Blazing Marrow mendarat di telapak tangannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik Bing Xin, yang ekspresinya telah berubah sedikit, dan dengan jentikan jarinya, spiritual Blazing Marrow melesat ke arahnya. Komandan Bing Xin, aku kembalikan ini padamu. Berdiri di atas mahkota tubuh abadi matahari yang agung, fitur tampan Mu Chen memancarkan pesona yang jelas di bawah cahaya magma merah. Akankah saya memenuhi syarat untuk berkultivasi di Daluo Blazing Pool sekarang? Mode neraka. Di dalam gunung berapi yang berapi-api, magma merah menggelembung, melepaskan suhu yang sangat tinggi. Tatapan pasukan surgawi Daluo tampak sedikit terkejut, saat mereka menatap serempak ke sosok muda di platform batu. Pangkat penguasa kelas 2 tidak berada di puncak di tentara surgawi Daluo, tetapi bahkan di dalam pasukan mereka, seorang prajurit top dengan pangkat penguasa kelas 3 akan merasa sulit untuk membunuh ular api spiritual yang berusia seabad dengan mudah, apalagi penguasa kelas 2. Pria yang dibawa oleh Dominator memang memiliki beberapa kemampuan. Banyak tatapan berkedip, tetapi beberapa kegembiraan menggoda di mata mereka telah berkurang. Tentara surgawi Daluo adalah tentara terkuat di wilayah Daluo. Semua pendatang mereka dipilih setelah melalui banyak ujian, yang menunjukkan bahwa mereka juga sangat bangga dengan kehebatan mereka. Meskipun Mandela adalah Dominator, tidak mungkin memaksa mereka untuk menerima orang yang tidak berguna di antara barisan mereka dengan sukarela. Tapi sekarang, Mu Chen telah membuktikan kemampuannya sendiri, membuat mereka akhirnya mengerti sikap apa yang harus mereka perlakukan padanya, satu rasa hormat. Dia memiliki kekuatan yang besar. Di antara 4 komandan, seorang pria yang kuat dan tinggi memandang Mu Chen dengan keheranan di matanya, senyum di wajahnya. Dia adalah komandan kedua dari 5 komandan pasukan surgawi Daluo, Komandan Taisan. Dia telah mencapai kekuatan puncak dari penguasa kelas 5. Dengan kata-katanya,
Bahkan Komandan Bing Xin yang dingin tidak dapat mengatakan apapun untuk membantah, karena dia juga tercengang oleh kekuatan Mu Chen. Jangan meremehkan dia. Dalam Battle of Conquest, dialah yang mengalahkan Qin Bei dari Sorrowful Sky. Mandela berkomentar dengan acuh tak acuh. Oh, keempat komandan sedikit terkejut, karena mereka pasti mendengar nama Qin Bei, tetapi tidak berharap dia kalah dari pemuda di depan mereka. Sepertinya akhirnya ada komandan yang layak di antara komandan muda di wilayah Daluo. Bing Xin memandang Mu Chen, kata-katanya sepertinya menunjukkan penghinaannya terhadap 4 komandan agung di wilayah Daluo. Namun, dia memenuhi syarat untuk menunjukkan penghinaan ini. Bagaimanapun, kemampuan Su King sebagai penguasa kelas 3 bukanlah apa-apa di mata Bing Xin, yang merupakan penguasa kelas 5. Mata emas Mandela melihat ke arah Mu Chen. Dia kemudian berkata, selama 3 bulan ke depan, kamu akan tinggal di sini untuk berlatih. Setelah 3 bulan, jika Anda ingin pergi, Anda harus mengatasi arai naga 99 yang telah saya susun di Daluo Blazing Pool ini. Dan, Anda harus melakukan ini sendirian. Jika Anda gagal menerobosnya, jangan pernah berpikir untuk keluar. Aku akan mengirim orang lain untuk mengalami Dragon Phoenix Rift. Petik 2. 99 Naga Api Arai. Mu Chen membeku, melirik Bing Xin dan komandan lainnya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka juga terkejut, karena mereka menatapnya dengan belas kasihan dan keraguan di mata mereka. Apa itu? Mu Chen bisa merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang baik, tetapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertanya. Itu adalah uji coba rintangan yang telah disiapkan oleh Dominator secara pribadi. Secara umum, jika ada orang di ketentaraan yang bisa mengatasinya sendirian, dia akan memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi komandan. Namun, hanya segelintir orang yang mampu menerobosnya selama bertahun-tahun. Bing Xin mengerutkan bibir merahnya, tampak sedikit sombong. Sudut mulut Mu Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut, pikirannya mulai berputar-putar di benaknya. Jadi, ini adalah percobaan untuk memilih komandan pasukan surgawi Daluo. Menurut perkiraannya, ini disebut 99 Naga Api Arai, mungkin sulit untuk diatasi, bahkan oleh penguasa kelas 4. Namun, Mandela menetapkan ini sebagai syarat untuk pergi, yang nampaknya sangat sulit. Bahkan jika tidak ada konflik antara dia dan Mandela, Mu Chen masih bertanya-tanya apakah dia sengaja mencoba mempermainkannya. Apa, kamu tidak berani? Mata emas besar Mandela menatap Mu Chen. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, jika Anda tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri, kemudian, ketika Anda bertemu dengan beberapa pesaing Anda, saya hampir tidak dapat percaya bahwa Anda dapat memiliki peluang untuk menang. Mu Chen membeku. Saat dia melihat ke arah Mandela, dia memahami implikasi tersembunyi dari kata-katanya. Dia pernah memberitahunya bahwa mungkin ada orang-orang berbakat lainnya di dunia, yang juga mendapatkan kesempatan besar untuk berlatih tubuh agung matahari yang tak mati. Namun, hanya ada satu tubuh abadi primordial di dunia, dan jika dia ingin berhasil pada akhirnya, dia secara alami akan bentrok dengan lawan lain, yang juga memiliki kesempatan yang sama. Mu Chen hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya lawan seperti itu, yang jelas tidak seperti jenis persaingan yang relatif mudah yang dia temui sejauh ini. Di bawah tatapan mata emas Mandela, Mu Chen mengangguk dengan lembut. Di dunia ini, kekuatan tidak begitu mudah diperoleh, dan jika seseorang ingin mencapai sesuatu, mereka secara alami harus menyerahkan sesuatu sebagai gantinya. Orang biasa hanya bisa melihat lintasan lepas landasnya yang mempesona, tetapi mereka tidak pernah tahu kesulitan dan pelatihan yang dia alami untuk mencapai penampilan brilian itu. Ketika 4 komandan, termasuk Taisan dan Bing Xin, melihat bahwa Mu Chen berani setuju, mereka tidak bisa membantu tetapi bahkan lebih terkejut. Namun, mata mereka menatap lebih santai sekarang, karena mereka juga lebih dari sedikit terkesan oleh keberanian Mu Chen. Lagi pula, tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk bergegas ke 99 Naga Api Arai. Mandela mengangguk puas, senyum langka muncul di wajah kecilnya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, katanya. Para komandan ini akan memberitahumu cara berlatih. Saat dia selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Kecepatannya mengejutkan Mu Chen dan para komandan lainnya, yang semuanya memandang dengan iri. Mereka tampak rentan seperti bayi, berdiri di depan penguasa dan penguasa bumi. Setelah melihat Mandela pergi, Mu Chen kemudian berbalik ke arah Taisan, Bing Xin, dan komandan lainnya. Mengepalkan tinjunya untuk menghormati,
dia berkata, dalam 3 bulan ke depan, saya harus merepotkan keempat komandan. Taisan tersenyum dan melambaikan tangannya. Meski tampak sekuat menara besi, ia tidak bodoh. Jelas terlihat melalui nada yang digunakan Mandela dan Mu Chen dalam percakapan bahwa keduanya jelas memiliki hubungan yang tidak hanya antara dominator yang tinggi dan perkasa dan komandan kecil. Oleh karena itu, dia tidak berani terlalu santai terhadap Mu Chen. Mengenai kultivasi di Daluo Blazing Pool, biarkan Bing Xin menjelaskannya secara detail. Jika ada masalah, Anda dapat datang kepada kami kapan saja. Taisan tersenyum pada Mu Chen, lalu pada Bing Xin. 3 dari mereka yang tersisa kembali ke platform batu di sekitarnya untuk menguji latihan tentara surgawi Daluo. Bing Xin menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Aku tidak tahu apa hubungan antara kamu dan Dominator, tapi karena dia menempatkanmu di sini, aku akan menetapkan persyaratan yang sama untukmu. Jadi, Anda harus mematuhi aturan ketat dari tentara surgawi Daluo. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Bagaimana saya harus memulai? Mu Chen tidak berniat bercanda dengan wanita cantik yang dingin dan bertanya langsung. Aku bermaksud untuk membuatmu berlatih seperti prajurit lain dari pasukan surgawi Daluo, berlatih di peron ini. Tapi, karena Anda memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ular api spiritual sendirian, maka saya akan membawa Anda ke kedalaman yang lebih dalam dari kolam api Daluo, di mana Anda akan terus memburu lebih banyak ular api spiritual, mendapatkan sumur api spiritual, dan mempercepat kemajuan kultivasi Anda, kata Bing Xin. Apalagi suhu di dalam Daluo Blazing Pool cukup tinggi. Karenanya, dengan kekuatan Anda hanya bisa masuk sedalam 1000 kaki. Jika Anda mencapai kedalaman yang lebih dalam, Anda akan mencapai batas Anda. Juga, ada ular api spiritual yang lebih kuat di sana, yang tidak dapat Anda tangani dengan kemampuan Anda saat ini. Petik 2. Ada yang lebih kuat. Mu Chen kaget. Kolam api Daluo ini memang bukan tempat yang penuh kebajikan. Ular api spiritual yang kamu buru sebelumnya hanya berumur 100 tahun. Semakin lama rentang hidupnya, semakin kuat jadinya. Jangka hidup ini dapat dibedakan dari ukuran ular, tetapi ular yang lebih kuat diketahui berada di kedalaman kolam api Daluo, katanya. Selama Anda tidak masuk tanpa izin, Anda seharusnya tidak menemui mereka. Meskipun Bing Xin dingin, dia memberikan penjelasan rinci untuk menjawab semua pertanyaan Mu Chen secara menyeluruh. Benarkah bahwa semakin kuat spiritual Blazing Serpent, semakin besar dan murni spiritual Blazing Marrow di dalam tubuh? Mu Chen mendecakkan bibirnya. Spiritual Blazing Marrow yang sebelumnya dimurnikannya baru berusia 1 abad. Jika lebih tua, efek kultivasi akan lebih baik. Bing Xin tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Mu Chen. Dia mengira pria ini tidak terlalu tua, tetapi wataknya sangat sombong. Lagi pula, tentu saja semua orang ingin mendapatkan sumsum roh yang berkobar dalam tubuh ular berkobar spiritual yang hidup lebih dari 500 tahun, atau bahkan ribuan tahun. Namun, seseorang juga perlu memiliki tingkat keahlian tertentu sebelum bisa melakukannya. Mu Chen hanya bisa tertawa datar melihat gulungan mata Bing Xin yang jelas. Ikuti aku. Karena Anda sangat percaya diri, saya akan membawa Anda ke panen yang baik. Bing Xin menyeringai, saat dia memimpin Mu Chen ke kedalaman kolam api Daluo. Mu Chen buru-buru mencoba mengikutinya. Saat mereka berjalan, 2 aliran cahaya meluncur di atas jurang. Saat dia semakin dekat ke kolam api Daluo, suhunya menjadi semakin mengerikan. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, Mu Chen merasakan sakit kesemutan yang samar, yang mengejutkannya. Lagi pula, dia bahkan belum memasuki Daluo Blazing Pool. Di kedalaman Daluo Blazing Pool, Mu Chen merasakan luasnya itu. Itu hampir seluruh lautan magma bawah tanah, jurang di sekitarnya telah mencair seperti medan yang kompleks oleh lahar. Gua besar itu memiliki formasi yang aneh, seperti labirin yang rumit. Mu Chen mengikuti Bing Xin melalui gua-gua besar. Kemudian, setelah hampir 10 menit, kecepatan Bing Xin akhirnya melambat. Mu Chen juga menjulurkan kepalanya dari belakangnya. Apa yang dilihatnya membuat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di depannya, masih ada lautan magma merah, tapi di lautan magma, spiritual Blazing Serpent merayap dan meluncur, menciptakan pusaran magma besar. Desisan melengking terdengar dari waktu ke waktu. Memperkirakan secara kasar, setidaknya ada 100 ular api spiritual. Jumlah besar ini bahkan menyebabkan kulit kepala Mu Chen kesemutan karena ketakutan. Senyuman muncul di wajah dingin Bing Xin. Dia menatap Mu Chen,
tangan rampingnya dengan lembut melambaikan kata pengantar. Dia tersenyum, berkata, "Selamat datang di Daluo Blazing Pool, Hellmode." Kultivasi magma yang menyiksa. Di dalam magma merah, ular api spiritual merayap dengan cepat, mengaduk aliran pusaran lava. Suara mendesis bisa terus terdengar, meresahkan orang dan membuat kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan dengan fokus Mu Chen, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit kaku. Menilai dari ukurannya, sebagian besar dari ular api spiritual berusia jauh dari 1 abad, tetapi bahkan segelintir yang tersisa tidak dapat diremehkan. Terlepas dari perburuan dan pembunuhannya yang tampaknya tanpa usaha terhadap ular api spiritual berusia 100 tahun sebelumnya, itu karena dia sepenuhnya menggunakan kekuatan penuh dari grid solar unding bodinya. Sekarang, dalam menghadapi sejumlah besar ular api spiritual, bahkan jika dia memiliki tubuh abadi matahari, itu akan terbukti sangat menakutkan. Bukankah ini terlalu sulit? Mu Chen tersenyum kaku. Dia percaya diri, tapi tidak sombong. Dia tidak percaya bahwa dia dapat dengan mudah menangani begitu banyak ular api spiritual sendirian. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini tidak terbuat dari tanah liat. The Dominator bilang kamu hanya punya waktu 3 bulan untuk berlatih di sini, jadi jika kamu benar-benar ingin menantang 99 Flaming Dragon Array dalam waktu 3 bulan, kamu harus berlatih dengan cara ini. Bing Xin menyilangkan lengannya di depan dadanya, dan kain lembut menonjolkan lekuk tubuhnya. Senyum menggoda ada di wajahnya saat dia menatap Mu Chen. Tentu saja, ini hanya saran. Kaulah yang akan membuat pilihan. Petik 2. Sudut mulut Mu Chen berkedut sedikit, dan pada titik ini, apakah dia masih punya ruang untuk menolak? Setelah melihat ekspresi jengkel Mu Chen, Bing Xin tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu bisa berkultivasi di sini. Sementara itu, Anda bisa datang kepada saya jika Anda menemui masalah." Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan dalam beberapa waktu nafas, menghilang dari bidang penglihatan Mu Chen, meninggalkannya berdiri di sana sendirian. Dia menatap tanpa berkata-kata pada lautan magma yang panas terik. Mu Chen tersenyum pahit saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Bukan kepribadiannya untuk mengomel dan mengeluh, dan karena dia sudah ada di sana, tidak peduli betapa menyiksa proses kultivasi, dia akan bertahan. Fiuh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dari udara panas yang mendidih. Udara masuk ke paru-parunya seperti nyala api, memberinya sensasi terbakar. Rasa sakit yang membara mulai menyebabkan mata hitamnya menjadi tajam. Mu Chen menatap magma merah, dan setelah pengamatan singkat, dia melihat bahwa ada banyak ular api spiritual di lahar. Namun, pendistribusiannya tidak teratur. Ada area yang padat, dan di beberapa tempat, jauh lebih sedikit. Dengan kemampuan Mu Chen saat ini, seharusnya tidak ada masalah berurusan dengan ular api spiritual yang berusia 200 hingga 300 tahun, tetapi begitu ada terlalu banyak, dia akan kelelahan. Jadi, sebelum beradaptasi sepenuhnya dengan lokasi ini, dia harus memulai secara perlahan, sebelum mempelajari. Pada titik ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan ketukan jari kakinya, sosoknya tampak seperti hantu di sudut lain magma. Dia melayang sekitar 10 kaki di udara, lalu melangkah dengan hati-hati di atas lautan lahar. Mendesis. Sama seperti Mu Chen telah melangkah ke magma, selusin ular berkobar spiritual merayap di lava segera menyadari invasi. Segera, magma meledak, langsung berubah menjadi pelangi lava besar, menyerang dengan cepat ke arah Mu Chen secepat kilat. Taringnya yang ganas seperti mengalir, membakar lava, memiliki kekuatan yang mematikan. Ekspresi Mu Chen tetap tenang saat tubuhnya dengan cepat terwujud menjadi bentuk gemuruh, dan 9 tanda petir muncul di dadanya. Jejak kepalan tangan tiba-tiba muncul, dan saat guntur bergemuruh, 10 berkas guntur dan kilat menyapu dengan keras, bertabrakan langsung dengan lusinan ular. Ledakan, selusin ular api, spiritual jauh lebih kuat daripada yang diburu Mu Chen sebelumnya, dan mereka hanya berusia beberapa dekade. Dengan demikian, serangan mereka tampaknya tidak banyak berpengaruh di mata Mu Chen. Ketika guntur menyapu, ular-ular ini meledak menjadi serpihan magma. Dengan pukulan telapak tangannya, selusin spiritual Blazing Marrows melonjak dan dikumpulkan olehnya. Ekspresinya kemudian berubah serius, karena fluktuasi telah menyebar, dan pancaran lava torrens mengalir di permukaan lautan magma. Di bawah arus deras, ular api spiritual yang ganas merayap dengan mengancam. Banyak dari mereka sangat besar, dan jelas bahwa mereka berusia setidaknya 1 abad.
Jatuh. Gelombang besar magma naik ke langit, dan desis melengking menyebar saat berkas cahaya magma yang berapi-api menembus ruang dan mengalir ke arah Mu Chen. Dalam menghadapi skala serangan ini, Mu Chen tidak berani kehilangan konsentrasi sedikit pun. Berfokus, dia memanggil tubuh agung matahari yang tidak mati, dan saat itu terkondensasi, cahaya keemasan melonjak saat sinar magma membombardir tubuh besar itu. Suara mendesing. Meskipun serangan dari ular itu kejam, Grid Solar Unding Body tidak hanya luar biasa dalam pertahanannya, tetapi juga memiliki kekuatan Daluo Golden Body, jadi serangan itu hanya meninggalkan bekas hangus di permukaan tubuh besar itu. Pada saat ini, Grid Solar Unding Body memulai pembantaian. Dengan hantaman telapak tangan cahaya keemasan yang besar, ia langsung menembus magma, menangkap ular ganas itu, dan meremasnya hingga meledak. Ledakan. Di bawah tubuh agung matahari yang tidak mati, lautan magma bergulung dalam hiruk-pikuk. Saat ombak mengamuk, jeritan mendesis meresap ke sekeliling. Setelah memanggil Grid Solar Unding Body, Mu Chen dapat dengan mudah membunuh ular yang hanya berumur beberapa dekade. Hanya ular besar berusia seabad yang bisa menandingi penguasa kelas 3 yang tersisa yang mampu menahan serangannya. Namun, meskipun ular-ular ini tidak cerdas, mereka memiliki keuntungan geografis dan keuntungan dalam jumlah besar, sehingga ketika serangan ofensif tanpa akhir membombardir tubuh abadi matahari, Mu Chen juga dapat mendeteksi penipisan energi spiritual yang cepat di dalam tubuhnya. Bahkan cahaya keemasan yang menyilaukan yang mengelilingi tubuh abadi matahari secara bertahap menjadi redup. Ledakan. Telapak besar tubuh abadi matahari menembus langsung ke magma saat itu meraih ular api spiritual berusia seabad dan merobeknya dengan robekan telapak tangannya. Sebuah spiritual blazing marau merah terbang saat Mu Chen, yang bersembunyi di dalam Grid Solar Unding Body, segera mengumpulkannya. Hanya dalam 4 jam, dia telah membunuh ular api spiritual berusia 5 abad dan ular berusia lebih dari selusin dekade. Tentu saja, harga yang harus dibayar untuk hasil pertempuran seperti itu adalah bahwa cahaya tubuh abadi matahari yang agung mulai meredup secara bertahap karena konsumsi energi spiritual yang ekstensif. Pertarungan yang tidak pernah berakhir seperti itu telah menghabiskan energi spiritual Mu Chen bahkan lebih dari duel sengit antara dia dan Qin Bei. Namun, Mu Chen tidak berani bersantai sedikit pun. Dia harus menjaga energi spiritualnya berjalan tanpa syarat, atau dia akan kehilangan sama sekali jika titik lemahnya terdeteksi oleh ular ganas. Sekarang ular yang lebih lemah tidak berani mendekat. Dengan demikian, sebagian besar serangan terhadap Mu Chen berasal dari mereka yang berusia setidaknya 1 abad, dan kadang-kadang dia bahkan harus berurusan dengan lebih dari 8 ular yang menyerangnya secara bersamaan. Intensitas pertempuran yang tinggi mengakibatkan kelelahan energi spiritual yang secara bertahap membuat Mu Chen kewalahan. Di dalam Grid Solar Unding Body, wajah Mu Chen pucat. Pada tingkat konsumsi saat ini, energi spiritual di laut yang berdaulat akan benar-benar habis dalam 1 jam. Dalam keadaan normal, ketika energi spiritual dikonsumsi sejauh ini, strateginya adalah keluar dari pertempuran secepat mungkin, mencari tempat yang tenang untuk mendapatkan kembali kekuatan seseorang, dan kemudian melanjutkan pertempuran. Namun, mata gelap Mu Chen menjadi semakin panas, dan dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mundur, karena dia bisa merasakan bahwa energi spiritual tubuhnya menjadi sangat aktif. Pertarungan terus-menerus, konsumsi energi spiritual secara konstan, ini adalah manifestasi energi spiritual yang paling energi. Semakin seseorang merasa dia berada pada batasnya, semakin dia tidak bisa mundur. Segera setelah dia mengepalkan tinjunya, dia melihat bola cahaya merah tergantung di depannya, semua spiritual blazing marrows yang dia peroleh. Dia menatap mereka dan tanpa ragu-ragu, membuka mulutnya dan menelannya. Mengolah dan memurnikan sumsum api spiritual akan membawa rasa sakit yang menyengat ke tubuh seseorang seolah-olah dibakar oleh nyala api, sehingga orang akan menemukan tempat yang tenang untuk mengolahnya dalam keadaan normal. Orang-orang seperti Mu Chen, yang berani mengolahnya secara langsung dalam pertempuran, sangat sedikit dan jarang. Ledakan. Sama seperti Mu Chen menyerap spiritual blazing marrows ke dalam tubuhnya, wajah dan seluruh tubuhnya memerah seolah-olah dia terbakar. Energi spiritual sepanas magma mengalir dengan liar melalui meridiannya. Rasa sakit yang menyiksa membakar meridian, menyebabkan wajah Mu Chen berputar dalam distorsi. Dia mengatupkan giginya, dan garis-garis darah merembes melalui mereka, tapi dia tidak berniat untuk berhenti.
Saat memanggil seni pagoda agung untuk mengolah dan memurnikan energi spiritual seperti magma yang menghanguskan di tubuhnya, Mu Chen mengendalikan tubuh abadi matahari yang agung untuk menghindari serangan sengit. Darah muncrat dari mulutnya, tapi dia menyeringai saat panas di matanya semakin intens. Dia liar dan gigih, karena dia merasakan kekuatan spiritual yang agung dan besar berkembang di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama Mu Chen jatuh ke dalam perjuangan tanpa akhir, di atas platform batu itu ada layar cahaya yang menampilkan pemandangan saat tubuh agung matahari mati meredup dan jatuh ke dalam perjuangan yang lemah. Bing Xin, Tai San, dan komandan lainnya, serta para prajurit dari Daluo Celestial Army, menatap Mu Chen, yang terlibat dalam pertempuran sengit, saat mulut mereka melengkung. Sungguh orang yang sembrono. Menilai dari skenarionya, aku harus menyelamatkannya nanti. Dia benar-benar tidak tahu beratnya situasi, dan masih belum mundur pada saat ini, Bing Xin menyatakan dengan tidak senang. Awalnya, Mu Chen bisa memiliki energi spiritual yang cukup untuk bergegas keluar dari pengepungan ini, tetapi dia tidak mundur. Sekarang, dia terjerat oleh lebih banyak ular api spiritual. Menurut situasinya, hanya ada satu takdir yang menunggu Mu Chen. Ketika dia telah kehabisan energi spiritualnya, dia akan dihancurkan oleh ular. 3 komandan lainnya mengangguk setuju saat mereka berpikir, Mu Chen ini tidak tampak seperti jenis yang sembrono, mengapa dia melakukan tindakan gegabah seperti itu. Bing Xin melirik layar energi spiritual sekali lagi saat dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan hendak bergerak. Namun, saat dia melangkah, nafas keheranan yang rendah menyebar di antara penonton di platform batu. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba sebelum menyempitkan matanya yang dingin. Dalam pengepungan ular yang menyala spiritual, tubuh agung matahari yang tak mati, yang telah kehilangan cahayanya, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, bersinar dengan cemerlang. Gelombang energi spiritual yang bahkan lebih luar biasa meletus seperti gunung berapi di tubuh besar itu. Perburuan besar. Di platform batu, banyak tentara dari Daluo Celestial Army memandangi layar energi spiritual di depan mereka dengan takjub. Di layar, tubuh surgawi berdaulat, yang telah redup, karena menipisnya energi spiritual, sekali lagi memproyeksikan cahaya keemasan yang cerah. Selain itu, siapapun dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang mengalir keluar dari badan surgawi berdaulat lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana energi spiritualnya dapat dipulihkan? Seseorang terengah-engah. Dia mengolah spiritual Blazing Marrow dalam pertempuran. Kejutan melintas di wajah Komandan Tai San, saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Apa? Setelah mendengar ini, bahkan Komandan Bing Xin tercengang. Para prajurit dari Daluo Celestial Army di sekitarnya sama-sama tercengang, karena mereka sangat akrab dengan spiritual Blazing Marrow. Mereka memahami bahwa, ketika seseorang menyerap dan memurnikannya, tubuh harus menanggung begitu banyak rasa sakit yang membakar selama proses tersebut, yang paling umum adalah mencari tempat yang tenang dan aman untuk berkultivasi. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak dapat memikirkan tindakan yang begitu berani sebagai upaya untuk mengembangkannya di tengah pertempuran. Bagaimanapun, tidak ada yang memiliki keterampilan atau kepercayaan diri untuk mampu menahan rasa sakit yang membara, sambil juga mempertahankan semangat juang yang tak tergoyahkan. Bukankah itu terlalu berani? Banyak dari mereka yang berkumpul tidak bisa membantu tetapi bergumam, saat mereka melihat siluet emas cerah di layar energi spiritual, kilatan kekaguman di mata mereka. Tidak peduli apa, keberanian pejuang muda ini sangat mengagumkan. Dan, yang paling penting, dia benar-benar berhasil. Ekspresi tegang Bing Xin awalnya mengendur secara bertahap. Pemuda bernama Mu Chen, yang sangat dihargai oleh sang dominator, memang tampak menonjol di antara yang lain. Awalnya, dia memiliki keraguan besar tentang apakah Mu Chen bisa mengatasi 9 naga api arai dalam 3 bulan. Namun, setelah melihat pengabaian sembrono orang ini selama proses kultivasinya, sulit untuk menentukan bagaimana keadaannya. Bersama dengan banyak orang di platform batu, yang kagum dengan pemulihan tiba-tiba energi spiritual di Mu Chen sendiri sama terkejutnya dengan mereka. Kejutannya berasal dari kenyataan bahwa dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat di dalam dirinya. Kekuatan energi spiritual lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa energi spiritualnya telah mencapai terobosan. Ada jarak yang signifikan yang dibutuhkan untuk menerobos ke pangkat penguasa kelas 3. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu yang lama hingga dan berjam-jam latihan untuk dapat mencapai pemurnian seperti ini. Namun,
Hanya butuh beberapa jam bagi Mu Chen untuk mencapai level itu sekarang. Dalam situasi tekanan tinggi seperti itu hanya berfungsi untuk membuat Mu Chen lebih kuat. Ini mengungkapkan kebenaran bahwa semakin berbahaya tantangannya, semakin bisa menginspirasi potensi seseorang. Oleh karena itu, meskipun bahaya mengintai di mana-mana di kolam api Daluo, hal itu membawa manfaat besar bagi budidaya. Mata gelap Mu Chen menjadi tajam, saat aura gagah berani melonjak di dalam hatinya. Dia telah mengalami banyak pertempuran yang mengancam nyawa dalam perjalanannya sejauh ini, jadi Daluo Blazing Pool kecil ini tidak akan menghentikannya. Mu Chen tertawa. Kemudian, cahaya keemasan menyapu tubuh agung matahari yang tidak mati. Sebuah telapak tangan emas muncul, membawa kekuatan mengerikan dari gunung yang hancur dan membanjiri dua ular api spiritual. Saat mereka mundur, mereka mengeluarkan jeritan kesakitan. Ledakan. Pada saat inilah Grid Solar Undying Body melangkah langsung ke magma merah-merah, dan cahaya keemasan menyapu dengan liar ke arah spiritual Blazing Serpent. Serangannya saat ini bahkan lebih ganas daripada serangan sebelumnya, karena gelombang magma berceceran di mana-mana dengan keras. Ular yang mengelilinginya sekarang membuat kerusuhan dalam kepanikan. Setiap kali kepalan cahaya raksasa emas mendarat, seekor ular hancur berkeping-keping. Namun, ular api spiritual ini tidak memiliki kecerdasan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan atau merasakan ketakutan yang sebenarnya. Namun, niat membunuh Mu Chen telah memicu keinginan tempur mereka. Dengan desis melengking, ular-ular itu menyerang tanpa henti, tidak takut mati. Di tengah magma merah, siluet emas besar mengayunkan tinju raksasanya, cahaya keemasan yang dipancarkannya membawa energi spiritual yang keras dan tak tertandingi saat menyapu seluruh arena. Kemudian, dari dalam magma, ular api spiritual yang ganas bergegas keluar dalam hiruk-pikuk. Magma berguling dalam gelombang yang kacau, karena pembantaian yang kacau. Pertempuran yang mengamuk bahkan menyebabkan para prajurit veteran tentara surgawi Daluo tercengang. Meskipun Mu Chen telah memulihkan energi spiritualnya dengan mengolah spiritual Blazing Marrow, dia tidak bisa terus bertarung tanpa batas. Ini karena, meskipun energi spiritualnya dapat dipulihkan, kekuatan manusia tidak dapat dipulihkan dengan mengandalkan materi eksternal. Jadi, ketika pertempuran gila berlangsung selama 1 hari penuh, tubuh agung matahari yang tidak mati, yang dikelilingi oleh ular api yang berkobar, tiba-tiba keluar dari wilayah magma dalam kilatan yang cemerlang. Saat cahaya keemasan melintas, sesosok mengambil kesempatan yang mengganggu untuk bersembunyi di dalam gua di dekatnya. Begitu Mu Chen pergi ke dalam gua, dia segera duduk bersila. Wajahnya pucat pasi dan ekspresinya kental karena kelelahan. Intensitas pertempuran yang tinggi hampir menghabiskan energinya. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Meskipun dia selesai bertarung saat ini, dia tidak punya waktu untuk istirahat, karena sekarang adalah kesempatan terbaik untuk berlatih kultivasinya. Dengan lambaian tangan Mu Chen, spiritual Blazing Marrow merah cerah melayang di depannya. Saat dia memegangnya dengan lembut, botol giok yang berkilau muncul di tangannya. Dari botol, aliran kecil dan jernih mengalir keluar, berkelok-kelok dan kusut di sekitar Mu Chen. Aliran tersebut dipenuhi dengan bentuk energi spiritual yang paling murni. Sekarang, sumsum roh yang menyala dan cairan spiritual yang berdaulat sudah siap. Duduk bersila, Mu Chen menggunakan tangannya untuk menyulap beberapa segel dengan cepat. Saat dia melakukannya, dia menutup matanya karena kelelahan. Dia kemudian memasuki kondisi kultivasi, mulutnya membuka dan menutup untuk menyerap spiritual Blazing Marrows dan tetesan cairan spiritual Sovereign. Fluktuasi energi spiritual yang awalnya dikeluarkan Mu Chen perlahan terbangun di tubuhnya, menjadi lebih kuat dan kental. Itu sukses besar. Selama bulan berikutnya, kultivasi Mu Chen berlanjut dalam siklus konstan yang sama. Sementara itu, di tengah magma merah tua, gelombang bergolak dan kekacauan muncul setiap hari. Cahaya keemasan menyelimuti daerah itu, saat sosok emas besar itu berperilaku seperti mesin pertarungan yang tak kenal lelah, bertarung tanpa henti dengan ular api spiritual yang tak henti-hentinya. Dengan setiap pertempuran, dia akan bertahan sampai energinya mencapai batasnya. Dia kemudian akan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari wilayah magma, kembali ke kedalaman gua untuk melanjutkan budidaya. Kultivasi Mu Chen sangat gila, bahkan para prajurit dari Daluo Celestial Army, yang tidak asing. Dengan kultivasi konstan, terkejut dengan tekadnya yang kuat. Pemuda itu tampak hangat dan baik di permukaan,
tetapi mereka tidak pernah mengira dia memiliki tingkat ketekunan dan keras kepala yang begitu tinggi. Namun, inilah yang menggerakkan mereka untuk menghormatinya. Bahkan Taisan, Bing Xin, dan komandan pasukan surgawi Daluo lainnya dikejutkan oleh penampilan Mu Chen bulan lalu. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas, karena mereka sekarang mengerti mengapa pemuda ini begitu dihargai oleh dominator. Faktanya, peningkatan Mu Chen sangat mencengangkan. Dia telah melakukan upaya yang luar biasa, dan dalam waktu singkat hanya 1 bulan, energi spiritual di tubuhnya menjadi semakin kuat. Meskipun dia masih tidak dapat mencapai terobosan, itu masih 2 kali lebih kuat dari sebulan yang lalu. Ketahanan tempur Mu Chen juga sangat meningkat. Pada awalnya, dia telah mencoba yang terbaik, hanya untuk bertahan hampir sepanjang hari. Namun, setelah sebulan, dia mampu bertahan dalam pertempuran selama hampir 2 hari. Dan, dengan setiap hari baru pertempuran, tubuhnya mulai secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan terik yang kejam di kolam api Daluo. Sekarang, saat dia menghirup udara panas ke dalam tubuhnya, itu membawa perasaan nyaman yang hangat, bukannya rasa gosong, ancaman. Juga selama bulan ini, ular api spiritual yang berusia puluhan tahun telah diburu dan dibunuh oleh Mu Chen, banyak di antaranya berusia berabad-abad. Faktanya, jumlah tubuh telah mencapai hitungan 3 digit yang mengejutkan sejauh ini. Setelah pertempuran ini, arena di mana ular berkobar spiritual berkumpul hampir seluruhnya dibersihkan oleh Mu Chen. Lingkungan yang jarang dan lusuh di hadapannya sekarang tidak seperti pertemuan spektakuler yang diadakan di sini sebulan yang lalu. Meskipun spiritual Blazing Serpent tidak cerdas, mereka dapat merasakan darah dari jenis mereka sendiri mengalir di arena magma ini. Campuran darah jenis mereka sendiri yang bercampur dengan lahar membuat mereka menyadari bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Jadi, saat mereka melarikan diri untuk menghindari bahaya yang jelas, jumlah ular api spiritual di daerah itu dengan cepat berkurang. Kemudian, sebulan kemudian, Mu Chen menemukan bahwa semua makhluk telah melarikan diri sepenuhnya. Tidak ada seekor ular pun yang tersisa untuk diburu. Di atas batu yang menonjol dari magma, Mu Chen berdiri diam, matanya mengamati sekelilingnya. Dari sudut pandang ini, dia tidak bisa melihat mangsa, yang membuatnya mengatupkan mulutnya tanpa daya, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Energi spiritual di laut berdaulat tampaknya mencapai titik jenuhnya. Mu Chen menatap telapak tangannya. Tangannya mengepal perlahan. Merasakan gelombang energi spiritual mengalir di tubuhnya, dia tidak bisa menahan senyum. Tetapi, kemudian dia mengerutkan kening, karena dia bisa merasakan bahwa pertumbuhan energi spiritual dalam tubuhnya mulai mandek. Dia segera menyadari bahwa, tidak peduli seberapa banyak dia memurnikan sumsum roh yang berkobar dan cairan spiritual yang berdaulat hari ini, semakin sulit untuk memungkinkan energi spiritual meningkat. Jelas bahwa dia telah mencapai hambatan energi spiritual. Karena itu, dia tidak lagi dapat menggunakan metode yang sama untuk mencapai hasil yang sama seperti sebelumnya. Matanya bersinar tajam, saat dia menatap lautan merah magma, menjilat bibirnya. Itu adalah pil yang sulit untuk ditelan, mengetahui bahwa spiritual Blazing Marrow tidak lagi cukup untuk budidayanya. Jika dia ingin menembus kemacetan ini, dia tahu bahwa dia membutuhkan spiritual Blazing Marrow yang lebih kuat. Dia juga tahu bahwa level spiritual Blazing Marrow ini, yang berlangsung selama beberapa tahun, hanya akan muncul di kedalaman terdalam dari kolam api Daluo. Namun, suhu magma yang ekstrim di kedalaman terdalam itu benar-benar mengerikan. Itu sangat menakutkan, bahkan tokoh-tokoh kuat seperti Taisan, Bing Xin, dan komandan lainnya tidak berani menghadapinya. Namun, ini tidak cukup untuk menghentikan Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di sana. Bing Xin dan yang lainnya juga memperhatikannya. Dia menarik napas dalam. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju lautan magma. Guyuran magma tergagap dan mengamuk dengan liar. Mu Chen telah melompat ke Daluo Blazing Pool. Di platform batu, Komandan Bing Xin dan yang lainnya hanya bisa melihat dan melihat satu sama lain, tidak bisa berkata-kata.